Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari analisis data untuk penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini ada beberapa jenis desainnya. Ada desain pra-eksperimental, kemudian nanti ada desain quasi eksperimen, dan ada desain true eksperimen atau eksperimen murni. Pada penelitian ini kita akan membahas yang desain pra-eksperimental. Nah, kalau penelitian eksperimennya nanti menggunakan desain pra-eksperimental, apa itu desain pra-eksperimental? Yaitu desain eksperimen yang tidak ada kelompok kontrol. Hanya ada satu kelompok, yaitu kelompok eksperimen. Nah, nanti kalau memenuhi syarat parametrik, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, maka akan menggunakan yang namanya uji paired sample t-test. Sedangkan kalau tidak memenuhi syarat parametrik, datanya tidak normal atau tidak homogen, maka akan menggunakan Wilcoxon. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh penelitian eksperimen. Judulnya bisa seperti ini, biasanya penelitian eksperimen. Pengaruh pelatihan regulasi emosi terhadap prokrastinasi akademik. Atau ada yang menggunakan judul dengan redaksi seperti ini, efektivitas pelatihan regulasi emosi untuk menurunkan prokrastinasi akademik mahasiswa. Beberapa peneliti lebih senang menggunakan narasi judul seperti contoh yang pertama. Ada yang lebih suka menggunakan narasi judul yang kedua. Kalau saya sih lebih suka yang kedua. Alasannya apa? Alasannya dengan judul seperti ini kita sudah tahu bahwa intervensi yang akan kita berikan nanti secara teori itu bisa menurunkan atau meningkatkan variabel yang akan diintervensi. Nah, dalam contoh ini menurut teori, pemberian pelatihan regulasi emosi itu akan bisa menurunkan prokrastinasi akademik mahasiswa. Lalu kita bisa membuat rumusan masalah seperti dalam contoh ini. Kalau judul 1, maka rumusan masalahnya bisa seperti ini. Apakah ada pengaruh pelatihan regulasi emosi terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa? Kalau contoh judul yang kedua, apakah pelatihan regulasi emosi efektif menurunkan prokrastinasi akademik mahasiswa? Nah, judul seperti ini bisa dilaksanakan menggunakan desain pra-eksperimen atau menggunakan eksperimen semu atau menggunakan eksperimen murni. Nah, dalam contoh ini kita akan mencoba menganalisis ketika peneliti menggunakan yang namanya desain pra-eksperimen. Desain pra-eksperimen itu artinya apa? Tidak ada kelompok kontrol. Jadi peneliti akan, misalnya dalam contoh ini ada 10 partisipan ya dalam contoh ini. Dalam penelitian yang sebenarnya setidak-tidaknya disarankan 30 orang, gitu ya minimal.
untuk memenuhi syarat parametrik. Tapi karena ini hanya contoh ya. Contoh misalnya, kalau ini menggunakan desain pra-eksperimen, maka peneliti akan merekrut 10 mahasiswa yang memiliki problem prokrastinasi akademik. Nah, 10 orang ini disebut kelompok eksperimen. 10 orang ini akan dilakukan pengukuran pretest, pengukuran prokrastinasi sebelum mendapat pelatihan. Lalu 10 orang ini diberi pelatihan regulasi emosi. Setelah diberi pelatihan regulasi emosi, nanti diukur lagi. Namanya post test, pengukuran setelah intervensi. Jadi prokrastinasinya diukur 2 kali, sebelum pelatihan diberikan dan setelah pelatihan diberikan. Maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Ini adalah skor prokrastinasi akademik sebelum intervensi diberikan, sebelum pelatihan regulasi emosi diberikan. Ini adalah skor prokrastinasi akademik setelah pelatihan regulasi emosi diberikan. Jadi di sini ada satu kelompok saja ya, yaitu kelompok eksperimen ya. Tidak ada kelompok kontrol di sini, hanya ada kelompok eksperimen. Nah, kalau tidak ada kelompok eksperimen seperti ini, yang ada hanya kelompok kontrol, satu kelompok saja, maka yang perlu diuji prasyaratnya sebenarnya hanya uji normalitasnya saja. Ya. Perlu dilakukan uji normalitas ya pada skor pretest ya. Apakah sebaran datanya normal? Tidak perlu dilakukan uji homogenitas ya untuk kasus hanya satu kelompok seperti ini. Karena uji homogenitas itu tujuannya untuk melihat apakah kalau ada lebih dari satu kelompok ya, apakah antar kelompok tersebut memiliki variasi yang sama. Nah, ketika ini sifatnya hanya skor pretest dan post test yang dimiliki satu kelompok, sebenarnya cukup dilakukan saja uji normalitas gitu ya untuk skor pretest dan juga untuk skor post test. Apakah memenuhi syarat normalitas ya. Kalau sebaran datanya nanti normal, berarti kita uji menggunakan paired sample t-test. Kalau sebaran datanya tidak normal, berarti kita uji menggunakan Wilcoxon. Oke, sekarang mari kita coba ya. Kita siapkan lembar kerja SPSS. Di kolom variabel kita tulis di sini ya. Variabelnya ada 2, yaitu skor pretest ya dan skor post test. Numerik desimalnya bisa kita nolkan saja seperti biasa ya. Kemudian di label kita bisa tulis lebih lengkap, misalnya prokrastinasi akademik pretest ya. Pretest prokrastinasi akademik. Kemudian di sini post test prokrastinasi akademik. Nah, sudah kita siapkan seperti ini. Kita punya pretest ya dan post test ya. Oke.
pre-test dan post-test. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan skor pre-test dan post-test tadi. Ya. Skor pre-test dan post-test ini miliknya 10 orang tadi ya. Sebelum dikasih intervensi, dikasih pengukuran. Setelah dikasih intervensi, dikasih pengukuran. Kenapa ini? Ada problem. Oke. Nah, setelah kita seperti ini, mari kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu ya. Masih ingat ya? Sambil mengingat-ingat materi sebelumnya, analyze. Kemudian bisa kita uji dari sini. Deskriptif. Explore. Kita masukkan. Oh, atau kita menggunakan cara yang ini ya, bisa menguji dua-duanya ya. Nah ini pretest dan post kita masukkan, kita centang normal, kemudian oke ya. Nah ini adalah uji normalitas Kolmogorov Smirnovnya ya. Kita lihat di sini untuk skor pretestnya signifikansinya 0,1 berarti lebih besar 0,05 maka sebaran data normal ya. Adapun untuk post testnya 0,03 lebih kecil 0,05 berarti sebaran data tidak normal. Sebaran data tidak normal ya. Nah, kalau sebaran datanya tidak normal seperti ini, maka nanti kita akan menggunakan non parametrik. Berarti menggunakan uji Wilcoxon. Tapi kalau sebaran datanya normal ya, maka kita akan menggunakan paired sample t-test ya. Ya. Karena ini sebaran datanya tidak normal, maka nanti kita akan menggunakan non parametrik. Nah, bagaimana langkah-langkah menganalisisnya? Langkah-langkah menganalisisnya kita lakukan seperti ini, analyze. Kemudian kalau misalnya tidak memenuhi syarat parametrik, berarti kita akan menggunakan Wilcoxon ya. Non parametrik, legacy. Kemudian kita pilih yang ini ya. Two related sample. Two related. Kemudian ini kita klik dua-duanya, kita masukkan ke kanan ya. Nah, ini kita centang yang Wilcoxon seperti ini ya. Lalu kemudian oke. Nah, nanti oke, hasil uji Wilcoxonnya seperti ini. Hasil uji Wilcoxonnya seperti ini ya. Nah, kalau Wilcoxon itu rata-ratanya menggunakan rata-rata ranking seperti ini ya. Sehingga cara bacanya seperti ini. A, ini post-test prokrastinasi akademik lebih kecil pre-test prokrastinasi akademik. Ini A. Berarti ada 10 orang, maksudnya gitu ya. Ada 10 orang yang skor post-testnya lebih rendah daripada skor pre-test. Berarti pengukuran setelah intervensi lebih rendah sebelum intervensi. Itu ada 10 orang. Sedangkan yang B, yang post testnya lebih besar dari pre-test tidak ada, 0. Kemudian yang post testnya sama dengan pre-test juga 0, tidak ada.
Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya di sini ya. Kita lihat skor Z-nya min 2816, kemudian signifikansinya 0,005, berarti lebih kecil dari 0,01 ya. Berarti lebih kecil dari 0,01. Artinya apa? Artinya ada perbedaan yang sangat signifikan skor pretest dan posttest. Ada perbedaan yang sangat signifikan, gitu ya, skor prokrastinasi akademik antara sebelum dan setelah mendapatkan intervensi atau pelatihan regulasi emosi. Berarti pelatihan regulasi emosi bisa dikatakan efektif menurunkan prokrastinasi akademik. Nah, kalau seandainya memenuhi syarat parametrik, maka bisa menggunakan seperti ini ya, analyze, kemudian compare main, lalu pilih paired sample t-test. Nah, kemudian ini dimasukkan dua-duanya. Ini ya. Lalu bisa diklik option kalau diperlukan. 95% taraf kepercayaan, biasanya default, dibiarkan, continue, terus langsung oke saja ya. Nah, nanti tampilan hasilnya seperti ini. Tampilan hasilnya seperti ini kalau parametrik ya. Tampilan hasilnya seperti ini ya. Ini lebih banyak informasinya ya. Nah, ini bisa diketahui skor pretest prokrastinasi akademik rata-ratanya 40, sedangkan post-test rata-ratanya 30. Berarti ada penurunan ya. Pada saat pretest skor prokrastinasi partisipan itu rata-rata 40, turun menjadi 30 setelah mendapatkan intervensi regulasi emosi. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat skor perbedaannya, nanti yang dilihat skor T, yang dilaporkan T sama dengan 18,870 ya. Signifikansinya 0,000, berarti lebih kecil 0,05 atau lebih kecil 0,01, maka bisa kita katakan ada perbedaan yang sangat signifikan skor prokrastinasi akademik antara sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan regulasi emosi. Sehingga bisa dikatakan apa? Pemberian pelatihan regulasi emosi itu efektif menurunkan prokrastinasi akademik mahasiswa. Contoh pelaporannya nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, misalnya kalau pakai uji T, nanti bisa model pelaporannya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat di PPT. Nah, kita bisa melaporkan seperti ini. Ya, ini bisa di, saya memang terbiasa menggunakan 0,05 ya. Tapi di ini bisa disesuaikan ya. 0,01 lebih kecil dari 0,01 artinya ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, ketika nanti melaporkan uji Leboksonnya, ya, bisa saja teman-teman kalau belum terbiasa menggunakan rata-rata ranking, bisa bagian deskriptifnya ini mengambil dari uji paired sample test, atau pada bagian ini tetap menggunakan yang ada di luaran dari uji Wilcoxon ya. Nah, nanti untuk contoh pelaporan lebih detailnya akan saya sajikan di PPT ya. Nanti bisa dilihat bagaimana cara pelaporan secara lebih detailnya. Ya,
demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis data penelitian pra-eksperimen.